Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat goal dalam bisnis yang baik. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah video ini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana atau pentingnya sebuah goal dalam bisnis. Jika teman-teman belum menonton, silakan tonton terlebih dahulu di video yang linknya ada di atas video ini ya. Nah, di video ini khusus saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat sebuah goal yang baik dalam bisnis. Untuk membuat sebuah goal yang baik dalam bisnis, tentu saja ada beberapa metode sebetulnya yang bisa teman-teman pakai. Nah, di video ini kita khusus membahas tentang metode yang dinamakan dengan SMART. Apa itu SMART? Kepanjangannya adalah dari specific, measurable, terus achievable, terus relevant, dan time bound. Nah, kita ulas satu persatu. Sebuah goal dalam bisnis itu baiknya adalah yang pertama spesifik. Maksudnya spesifik gimana, Mas? Jadi kalau teman-teman men-setting goal dalam bisnis itu tidak bisa lagi ketika teman-teman bilang seperti saya pengen kaya atau bisnis saya pengen sukses. Nah, itu sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena basic cara kerja otak kita itu menangkap hal-hal yang informasi yang memang harusnya spesifik. Jika informasi yang kita taruh, kita kasih ke otak kita itu tidak spesifik, maka otak kita juga tidak bisa mencerna dengan baik. Hal-hal yang umum, sifatnya umum, itu susah untuk dicapai. Nah, ini juga berkaitan dengan goal kita. Goal dalam bisnis yang dia itu terlalu umum, terlalu general, itu juga nantinya akan susah dicapai. Maka dari itu, langkah pertama, ketika teman-teman membuat goal, maka pastikan goalnya itu spesifik. Contoh goal spesifik adalah ketika, misalnya nih dalam bisnis, teman-teman hari ini tuh omsetnya 5 juta sebulan, atau taruhlah 10 juta sebulan. Maka teman-teman menaruh goal tahun depan, omset per bulan adalah misalnya jadi 15 juta, jadi 20 juta. Itu goalnya spesifik. Terus misalnya lagi, tahun ini teman-teman belum punya kantor atau belum punya tempat produksi. Teman-teman taruh goal tahun depan, teman-teman itu punya rumah produksi atau punya kantor sendiri. Itu clear, spesifik. Sekali lagi, goal yang spesifik itu memudahkan kita untuk mencapainya. Karena kita sudah paham nih goalnya jelas mau kemana. Kalau goalnya nggak jelas, ya kita juga akan bingung mau ngapain seperti itu. Sama halnya dengan pikiran kita tadi. Sesuatu yang tidak jelas ya itu akan akan dicernanya juga susah. Dalam bisnis juga sama. Sesuatu atau goal yang tidak jelas itu akan membuat dia susah untuk dicapai. Nah, pastikan yang pertama teman-teman, pastikan ketika membuat goal adalah yang spesifik atau jelas. Nah, yang kedua yaitu measurable atau bisa diukur atau terukur. Dalam membuat goal di bisnis, teman-teman, pastikan teman-teman itu goalnya bisa diukur. Maksudnya bisa diukur itu gimana, Mas? Nah, untuk bisa diukur ini biasanya adalah keluarnya itu basic dengan angka-angka. Misalnya, saya pengen punya kantor atau pengen punya rumah produksi tahun depan. Maka rumah produksi ini teman-teman baiknya teman-teman jabarkan berapa sih kebutuhannya untuk membuat sebuah rumah produksi. Nah, ketika sudah dapat ukurannya, angkanya, itu akan lebih mudah diukur nantinya. Misalnya untuk ketika sudah jalan 3 bulan, 4 bulan, angkanya sudah mulai kelihatan. Nah, untuk 3 bulan ini sudah mencapai berapa persennya dari target yang atau goal yang sudah dicanangkan. Sama halnya misalnya saya pengen kaya. Maka berapa angka sih yang saya butuhkan? Saya pengen omsetnya atau bisnisnya sukses. Ya, sukses itu apa? Terus kedua, setelah sukses itu apa? Baiknya juga nantinya diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Angkanya ini pun tidak hanya angka dalam nominal, tetapi juga kapannya, teman-teman. Kalau misalnya kita tahu ngomongin tahun depan, maka tahun depan itu adalah bulannya apa,
Terus yang kedua itu selain bulan, tanggalnya kapan untuk bisa dicapai. Kenapa harus seperti itu? Ya karena biar kita punya ukuran. Kalau nih nanti sampai di tanggal atau bulan tersebut kita belum bisa mencapainya, maka evaluasinya apa? Maka apa yang bisa teman-teman perbaiki ke depannya. Nah, itulah kenapa sebuah goal itu harus measurable atau bisa diukur atau dapat diukur atau terukur lah. Berikutnya, dalam membuat sebuah goal, teman-teman pastikan adalah dia ini achievable atau bisa dicapai. Jadi maksudnya goal di sini ini baiknya adalah goal-goal yang memang masih di dalam di dalam logis kita. Kita membuat goal ini tidak muluk-muluk. Misalnya hari ini omsetnya ini 5 juta sebulan, tiba-tiba kita pengennya tahun depan itu langsung 100 juta sebulan. Nah, jaraknya ini dari 5 juta ke 100 juta itu rentangnya cukup jauh. Kalau dikalkulasi atau kalau diukur, ya nantinya akan lebih lebih diawang-awang lah, itu lebih susah. Bukannya itu tidak bisa dicapai, tidak, itu pasti bisa dicapai karena teman-teman sekali lagi kalau punya keyakinan itu bisa dicapai. Hanya saja agar lebih mudah untuk mencapainya, teman-teman teman-teman pastikan itu masih masuk dalam kategori logis. Maksudnya ya kalau dari 5 juta lompatannya jangan terlalu jauh deh. Misalnya teman-teman kasih lompatan menjadi 10 juta, 20 juta atau 25 juta. Itu masih dalam batasan yang masih logis untuk dicapai untuk pertumbuhan sebuah omset. Tapi kalau dari 5 juta misalnya ke 100 juta atau lebih, ya logis aja sih. Untuk mencapainya pasti lebih susah. Maka dari itu pastikan goalnya teman-teman itu adalah achievable atau bisa dicapai atau realistis lah untuk dicapai. Yang keempat itu adalah relevan. Maksudnya relevan adalah goal-goal yang pengen kita capai ini adalah bagian dari goal yang memang sudah kita canangkan lebih gede di jauh-jauh hari. Bagian dari inilah penerjemahan, atau misalnya kita pengen 5 tahun lagi kita menjadi A, maka goal tahunan ini adalah goal untuk mencapai, atau kalau dikalkulasikan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun kelima, maka nanti goal yang tahun kelima ini bisa kecapai. Nah, teman-teman pastikan itu juga punya garis lurusnya, punya benang merahnya, agar ya memang goal yang utama yang pengen kita capai apa, dan goal-goal yang sudah kita canangkan tadi itu memang mendukung untuk mencapai goal yang gede tadi. Nah, relevan dengan apa yang kita pengen capai. Yang kelima adalah time bound. Nah, ini sudah saya singgung tadi bahwasanya di measurable yang dapat diukur tidak hanya ukuran angka tetapi juga ukuran waktu. Pastikan yang namanya goal ini teman-teman, pastikan teman-teman punya target waktunya, punya batas waktunya. Kenapa kok harus punya batas waktu? Ya kalau teman-teman tidak punya batas waktu, maka teman-teman juga tidak akan punya energi banyak untuk mencapainya, karena ya waktunya sepanjang mungkin. Tapi kalau teman-teman itu punya batas waktu, misalnya tahun depan, maka teman-teman punya batasan 12 bulan ke depan. 12 bulan ke depan itu nantinya teman-teman bisa membreakdown menjadi bulan ini mau ngapain, bulan besok mau ngapain, bulan berikutnya mau ngapain. Nah, ketika teman-teman sudah punya batasan waktu seperti ini, ya teman-teman akan lebih greget untuk ini sudah bulan kesekian, maka saya baru mencapai ini, maka teman-teman bisa mengejarnya lebih ekstra lagi. Ya, kita balik lagi, kalau kita tidak dikejar waktu, kita juga akan lebih santai dan lebih leha-leha untuk mencapai sesuatu. Kalau kita punya batasan waktu, maka teman-teman akan ingat bahwasanya di tahun ini, di tanggal ini, di bulan ini sudah harus kita capai, maka teman-teman akan lebih ekstra untuk menggapainya atau mencapainya. Nah, itu tadi teman-teman tips membuat goal dengan metode SMART. Nah, ini teman-teman bisa praktekkan untuk membuat goal di bisnis teman-teman. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah video ini, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.